cepat makin bagus. Ini tambah harganya selalu tadi. Pak Pengawas kesesat tadi wonten acara wonten dinas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pengawas TKFC, Bapak Swati MPD yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Lurah Kelurahan Lindur yang saya hormati, Bapak Ketua Komite SD Lindur, Bapak Ahmad Ramadi yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Paguyuban, perwakilan Paguyuban orang tua siswa yang kami hormati pula. Izinkan saya membacakan draft, membacakan draft poin-poin draft kurikulum tahun 2024-2025, yang mana kurikulum ini akan menjadi panduan, istilahipun zaman Pak Harto, GBHN, garis-garis besar haluan negara. Kalau ini garis-garis besar haluan sekolah yang akan dilaksanakan selama setahun ke depan. Terus mari kita cermati bersama-sama, kemudian segala sesuatu yang kurang bisa ditambahkan, sesuatu yang tidak perlu bisa kita hilangkan. Tujuannya adalah satu, untuk kemajuan putra putri kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Pengawas, saya tidak berdiri karena membaca di sini alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurikulum Satuan Pendidikan SD Lindur tahun ajaran 2024-2025. Karakteristik kurikulum Sekolah Dasar Negeri Lindur tahun 2024-2025 merupakan panduan penyelenggaraan seluruh kegiatan di SD Negeri Lindur pada tahun ajaran 2024-2025. Kurikulum ini disusun mengacu pada evaluasi pelaksanaan kurikulum sebelumnya dan berdasarkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan, dan juga tidak lupa berdasarkan aturan yang berlaku pada tahun pelajaran ini. Fokus dan tujuannya adalah penyusunan dan pengembangan kurikulum operasional SD Negeri Lindur berfokus kepada pemenuhan kebutuhan peserta didik dengan mengembangkan kompetensi dalam perubahan kehidupan abad ke-21 yang memuat ciri khas dan potensi lokal sekolah. Profil sekolah SD Negeri Lindur, cukup kita ketahui alamatnya. Kalau dahulu di Lindur Wetan, sekarang alamatnya di Sumur, tetapi di aplikasi itu sudah saya rubah, tapi dari pusat belum berubah, tetap masih Lindur Wetan. Emailnya sdlindur@gmail.com. Instagram SD Negeri Lindur, Mbak Dani, Bu Dwi, Bu Gita yang masih muda-muda suka bermain medsos, tolong di di follow, di like, di komen, di share, dan mohon komen yang positif. Kalau yang komennya negatif di Jesprit, di Japri mawon. Jumlah peserta didik tahun ajaran 2024-2025. Seperti yang tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa ada peningkatan siswa. Kelas 1 laki-laki 6, perempuan 6, jumlah 12. Kelas 2 putra 7, putri 4, jumlah 11. Kelas 3 putra 10, putri 6, jumlah 16. Kelas 4 putra 9, putri 8, jumlah 17. Kelas 5 putra 3, putri 2, jumlah 5. Ini jumlah yang paling kecil. Kemudian kelas 6 putra 5, perempuan 7, jumlah 12, jumlah keseluruhan 73. Kemudian analisis kemampuan berdasarkan rapat pendidikan tahun yang lalu, kemampuan literasi dasar
Di SD Negeri Lindur itu 83%. Kemudian yang memiliki kemampuan literasi dasar. Kemudian yang mempunyai kemampuan yang masih perlu intervensi khusus, artinya ini kalau KKM dulu di KKM itu 17%. Kemudian kemampuan literasi numerasi yang memiliki kemampuan cakap tidak ada. Kemampuan numerasi dasar 50% dan membutuhkan intervensi khusus 50%. Selanjutnya pendidik tahun ajaran 2024-2025 bahwa pada bulan Februari kemarin ada satu guru yang memasuki waktu masa purna tugas, beliau Bapak Wasijo, sehingga sekarang tenaga pendidik dan kependidikan di SD Lindur jumlahnya 9 orang guru dan 1 orang pramugari. Dari 9 guru, dari 10 GTK guru dan tenaga pendidikan, 9 orang berstatus ASN dan 1 orang guru tidak tetap. Kemudian dari 9 orang guru, sejumlah 7 sudah sejumlah 6 sudah tersertifikasi. Apa perlu diperkenalkan satu-satu ya? Oh ya, kayaknya perlu ya. Pak Widodo sedang di dapur, kemudian Pak Tudiman SPD guru pendidikan siswani olahraga dan kesehatan. Mohon semeneng Pak. Monggo Pak. Bapak Tudiman, kemudian Bapak Widodo siapa? Bapak Subarna izin di Untung Sabadi yang mager rapi dari lingkungan di TKJ dan ini Bapak Margiata guru Pak Lurah, lajeng Ibu Dratini SPD mereka yang kepala ujung Mbak Acara mereka master kelas sekawan, lajeng Bu Noviana Subukti menikah alih tugas yang kemarin dulu tenaga administrasi, kemudian beliau sudah menyelesaikan S1 PGSD, kemudian berkaitan dengan Bapak Wasijo yang pernah tugas, kemudian Bu Novi alih tugas menjadi guru kelas 3, kemudian Ibu Kusmiati, Ibu guru legendaris karena ada senior juga, master kelas 2, kemudian Ibu Putri Rahayu, Epi Putri Rahayu, asli Mampir, dan komandan kita Bapak Mardiana. Saya lanjutkan terkait sarana prasarana. Ruang kelas mencukupi Bapak Ibu. Di sini ada 6 rombel dan di sini ada 6 ruang kelas. Ruang guru atau ruang kantor 1, ruang literasi ini ruang perpustakaan ya 1, ada gudang sekali dapur, lapangan tempat bermain ada 1, keadaan seperti depan ini masih membutuhkan penghalus terseger-gerger itu. Kemudian toiletnya alhamdulillah mencukupi karena ada 8 sebelah ujung selatan dan ujung utara. Ruang UKS di 1 di ruang perpustakaan, kemudian tempat parkir ada 2, ya jadi ada 4. Sebenarnya ada banyak ini, tapi karena sudah lama dari sekolah yang lama dulu, kemudian banyak yang rusak. Kemudian laptop ada 9, alat olahraga ada 6. Kami lanjutkan terkait dengan strategi implementasi kurikulum merdeka. Dari analisis karakteristik SD Negeri Lindur
beberapa strategi dalam mengimplementasikan kurikulum kesehatan pendidikan yang akan dilakukan meliputi ada 6 hal. Yang pertama, meningkatkan kerjasama antara semua warga sekolah dan pemangku kepentingan. Kemudian menggunakan kemajuan teknologi untuk peningkatan motivasi belajar dan mutu pendidikan, di mana dahulu ini anak-anak tidak boleh membawa HP ke sekolah, tapi saya memulai membolehkan membawa HP ke sekolah dengan pengawasan yang agak lumayan ketat. Maksudnya di sekolah agar guru juga bisa mengawasi terkait penggunaan HP. Ini tidak semua di rumah diawasi oleh orang tuanya. Jadi kita membantu, tapi tetap tanggung jawabnya pada bapak ibu di rumah. Kemudian pengembangan pembelajaran paradigma baru dan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ini maksudnya memenuhi kebutuhan anak yang berbeda-beda, bakatnya, keinginannya, gaya belajarnya begitu. Kemudian pembelajaran yang berusaha pada siswa sesuai dengan yang dicontohkan oleh Kiai Haji Mantoro. Kemudian pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Terakhir, menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, misalnya dengan pemerintah kelurahan. Kemarin kami diberikan alat pendorong sampah, Pak, yang hampir itu. Pendorong sampah. Kemudian kerjasama dengan puskesmas terkait dengan pembelajaran kesehatan anak-anak, kemudian bank dan polsek dan sebagainya. Kemudian sampai kepada kita visi sekolah dasar negeri Lindur. Visi sekolah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, berbudaya dan berwawasan global. Dari visi ini memiliki beberapa indikator. Yang pertama, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kemudian terwujudnya peserta didik yang unggul baik dalam prestasi akademik dan non akademik, baik dalam pengembangan kompetensi lokal maupun global. Kemudian terwujudnya peserta didik yang berkarakter, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan di era globalisasi dengan tetap berperilaku sesuai dengan karakternya. Selanjutnya, terwujudnya budaya disiplin, jujur, berani, peduli, santun, dan bertanggung jawab. Terakhir, terwujudnya kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini juga mengacu dari aturan yang dari kementerian. Kemudian misi sekolah. Pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengefektifkan dan mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar, bimbingan dan ekstrakurikuler, melaksanakan pembinaan bakat siswa secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga potensi siswa berkembang secara optimal. Selanjutnya, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Membina peserta didik dalam berkarya dan berkreasi. Selanjutnya, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Membina peserta didik agar berbudi pekerti yang luhur. Kemudian mengembangkan budaya gotong royong. Selanjutnya, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Terakhir, meningkatkan kemampuan siswa yang berwawasan global. Tujuan sekolah, tujuan jangka pendek, tujuan 1 tahun, terwujudnya budaya sekolah yang religius, terwujudnya pembelajaran yang aktif, kreatif, berdiferensiasi, dan berpusat pada siswa, tercapainya peringkat 3 besar di ujian tingkat SD Sekapanewan Giri-Suto. Ini kalau dulu ada ujian nasional, sekarang yang bersifat tidak nasional tapi ke daerah itu ASPD begitu. ASPD kita targetnya peringkat 3 besar, tapi di 3 tahun ini kita peringkatnya atas. Bahkan yang 2 tahun kemarin kita nomor 1, selalu nomor 1.
Bagi orang jadi benar tertentu. Selanjutnya tercapai peringkat 10 besar lomba OSN tingkat kabupaten. Ini masih perlu berusaha. Tercapainya peringkat 10 besar dalam bidang keagamaan, olahraga, dan seni. Terwujudnya berbagai kegiatan di kelas berbasis pendidikan profil belajar Pancasila. Kemudian terciptanya prestasi akademik dan anak akademik siswa sesuai bakat dan minatnya. Yang kedelapan, terciptanya siswa yang kreatif dalam berkarya dan berkreasi. Terwujudnya kemandirian siswa melalui kegiatan pembiasaan kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. 10. Terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti yang luhur. 11. Terbentuknya budaya gotong royong, tanggung jawab dan mandiri pada semua warga sekolah. Yang ke-12, terbentuknya kerjasama antara warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. 13. Terwujudnya peserta didik yang memiliki wawasan global dan berkualitas sesuai dengan tuntutan dunia global. Tujuan jangka menengah. Pertama, tercapainya prestasi sesuai minat dan bakat peserta didik. Kemudian yang kedua, berkembangnya kemampuan berpikir tingkat tinggi, critical thinking, collaboration, creativity, communication, 4C. Kemampuan literasi dasar melalui kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil belajar Pancasila, ekstrakurikuler, dan pembiasaan literasi yang direncanakan dan dievaluasi secara berkala. Tujuan jangka panjang 8 tahun menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dalam hal tertib beribadah dan 5S, senyum, sapa, salam, santun, dan sopan, dan empati. Kemudian yang kedua menghasilkan lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk informasi tahun ini semuanya 6 anak melanjutkan ke MTS Negeri 9. Yang tahun sebelumnya 2 orang melanjutkan ke SMP 1 Negeri Lombok, yang terlebihnya ke MTS. Yang ketiga menghasilkan lulusan yang terampil dalam berpikir kritis, kreatif, menghasilkan karya, memanfaatkan teknologi digital, dan mengembangkan minat serta bakatnya. Keempat, menghasilkan lulusan memiliki penguasaan 5 literasi dasar: literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya kewarganegaraan, dan literasi finansial. Yang kelima, terciptanya karakter toleransi melalui pemahaman lintas budaya. Selanjutnya, pengorganisasian pembelajaran Sekolah Dasar Negeri Ndur bertahun 2024-2025 kelas 1 sampai kelas 6 melaksanakan kurikulum merdeka. Dalam mengorganisasikan pembelajaran, Sekolah Dasar Negeri Ndur mencapai kurikulum dengan cakupan yang pertama intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ekstra kurikuler. Karena ini sesuai dengan judul dari kementerian. Selanjutnya tentang intrakurikuler terbagi menjadi 3 fase. Fase A, fase B, fase C. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2, fase B itu kelas 3 dan kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Selanjutnya struktur kurikulum kelas 1. Ini Bapak Ibu jumlah jam-jamnya. Jadi misalnya ini yang pertama pendidikan agama dan pekerti itu akumulasi intrakurikuler per tahun, jumlah jam per tahun itu 108 jam per tahun. Per minggunya 3 jam. Ini artinya 3 jam ya Pak? Tapi ditambah alokasi penguatan proses belajar 36 dan atau per minggunya 1 jam. Gitu ya Pak? Karena ini kalau misalnya hanya 3 jam itu tidak sesuai, tidak linear dengan kebutuhan
guru nomor 1 yang P5. Jadi mata pelajarannya ini Bapak Ibu ada bendera gambar seperti ya. Oh iya. Kemudian pendidikan Pancasila bukan PPKN lagi namanya sekarang ya. Kemudian bahasa Indonesia, kemudian matematika, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian seni budaya ini ada seni rupa, saya memilih seni rupa. Yang seni musiknya tidak, karena memilih salah satu. Kemudian bahasa Jawa, malah aku tetap buka ini membatik. Belum kami dan ini. Jadi membatik bukan tetap buka, tapi membatik. Yang terakhir itu sesuai dengan peraturan bupati atau peraturan gubernur ya? Gubernur. Yang mana? Oh. Sebetulnya semacam ini ya Bu, ini untuk kelas 1 dan untuk kelas 2, 3, 4, 5, 6 semacam ini, cuman jumlah jamnya berbeda antara fase yang rendah dan fase yang tinggi. Ini yang kelas 2. Kalau tadi berapa jam tadi Pak? Tadi 1296 jam. Ini fase kelas 1. Yang kelas 2 berarti sama karena satu fase. Sama. 1 jam itu 30 menit. Kemudian untuk fase kelas 3 ya, kelas 3, 4, 5 1219 sama ya. 1219 jam. Mata pelajarannya sama. Mana yang kata buka tadi itu berarti ya. Kemudian yang kelas 6 1296 sama, 1296 jam. Baik, gambaran tentang mata pelajaran seperti ini. Kalau kemarin Bapak Ibu yang kelas 1 kemarin sudah kurikulum merdeka. Angki kemarin kelas 2 kurikulum merdeka apa enggak? Sudah merdeka ya? Yang kelas 3, yang kemarin Bapak Ibu, yang kelas 3 sekarang yang kelas 4, kemarin masih kurikulum 13. Kalau kurikulum 13 kan mati kemarin. Ini jadi gurunya ya digawe ribet. Oleh pembelajaran harus belajar campur diaduk dengan orang ketok. Nek kok bijine diwi-diwi dipisah meneh di. Kan digawe bledut-bledut. Tapi ada sebaliknya sekarang yang kurikulum merdeka kembali seperti ini. Kami lanjutkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Pancasila diharapkan bukan sesuatu yang dihafal, melainkan membumi dalam diri siswa sehingga membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Apa yang dimaksud? Mana? Betul. Program pelajar Pancasila apa saja? Beriman dan berbuat kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya proyek penguatan Pancasila atau P5 memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengalami pengetahuan. Jadi pengetahuan bahasanya sebenarnya tepat bagaimana ya? Pengetahuan yang dipahami itu dilaksanakan. Mengalami pengetahuan, tepat tidak bahasanya? Sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Nah, dalam P5 ini proyek penguatan pembelajaran itu dijelaskan 20% dari beban belajar per tahun. Jadi kalau tadi beban belajar dalam tahun 1296 untuk alokasi waktu P5 ini berarti 20%-nya dari 1296 berapa itu? 250 sekian jam. Terus 9. Kemudian P5 semester 1 kegiatan proyek penguatan pembelajaran pada semester 1 tema kearifan lokal. Betul ini yang dipilih Bu?
Tema kearifan lokal aku cinta budaya Indonesia. Dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri dan kreatif. Kemudian kelas 1 dan 2 itu peserta didik dapat berdoa sebelum dan sudah belajar. Peserta didik dapat mengucapkan salam, maaf, tolong dan terima kasih. Kemudian peserta didik dapat bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Kelas 3 sampai 6 beribadah tepat waktu, berperilaku jujur dan bertanggung jawab. Kemudian yang semester 2 kegiatannya adalah tarian lokal dan lagu daerah. Dimensinya berkebudayaan global, mandiri dan kreatif. Temanya Bhinneka Tunggal Ika, negeri itu kaya budaya. Kita lanjutkan tentang pengorganisasian pembelajaran ekstra kurikuler. Kita rencanakan ada ekstrakurikuler ini Bapak Ibu. Yang pertama wajib. Kemarin Mas Menteri itu menyampaikan bahwa pramuka itu wajib di sekolah, tapi tidak wajib untuk tetap siswa. Kalau bingung untuk wajib nih. Kemudian yang kedua baca tulis Al-Quran. Ini mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi kompetisi atau kejuaraan untuk menjadi yang terbaik dalam bidang masing-masing dengan karakter mandiri, memiliki kreativitas dan berpikir kritis. Ya, selepas dari itu tujuan panjangnya bahwa baca tulis Al-Quran ini malah sebenarnya menjadi bekal hidup di kehidupan nyata. Pesertanya kelas 1, sasarannya adalah 1 sampai kelas 6. Kemudian ada science club, belikan macam peminatan pendalaman materi itu untuk IPA dan matematika kelas 4 dan kelas 5. Ini pilihan. Kemudian selanjutnya ekstra olahraga voli dan tenis meja. Ini mengizin kalau kemarin di draft itu cuma kelas 4, 5, 6 bisa masukkan dari kelas 2 karena yang kelas 2, 3 itu ada beberapa yang sudah menonjol dan mungkin malah bisa dipersiapkan untuk menjadi bibit masa depan. Jadi diberikan kesempatan sesuai apa itu Jumat Diajar di Utara bahwa berpusat pada anak sesuai kebutuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya seni budaya. Kita merencanakan ada seni tari. Kemarin pas perpisahan itu kita sudah tampilkan anak-anak, walaupun itu bukan sebenarnya bukan dari ekstra di sini tapi berada sendiri, tapi kita fasilitasi untuk tampil di sini. Kita berikan fasilitas untuk bisa tampil, untuk bisa wujud kebolehan di acara di sekolah. Kemudian paduan suara, pantomim dan drum band. Paduan suara dan pantomim ini selama ini belum ada, tapi kita rencanakan bisa. Belum pernah ada ekstra pantomim, tapi sudah pernah ikut lomba dan di kecamatan sudah mendapatkan peringkat atas bimbingan di Drat ini. Selanjutnya tentang aktualisasi budaya di sekolah. Ini bertujuan untuk membimbing peserta didik bersikap dan berperilaku dengan menanamkan nilai-nilai karakter baik sehingga menjadi kebiasaan yang terinternalisasi dalam hati dan jiwa peserta didik. Budaya sekolah yang dilaksanakan di Singapura diantaranya bagian harian, hafalan doa dan surat pendek, dimasukkan pada jam literasi, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu daerah, literasi membaca, kemudian menggunakan bahasa Jawa, kemudian membiasakan sholat berjamaah, zuhur dan sholat duha. Khusus yang kegiatan per tahun ada kegiatan pesantren Ramadan. Kemudian kegiatan mingguan terdiri kegiatan upacara, senam dan Jumat bersih. Selanjutnya perencanaan pembelajaran. SD Negeri Grindir merancang rencana pembelajaran untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6, mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan alur sebagai berikut.
mencermati capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memetakan tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran pada setiap fase, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran pada setiap fase, menyusun rencana pembelajaran, menyusun kerangka asesmen dan sumber belajar. Kalau misalnya Bapak Ibu POT agak asing dengan istilah ini, karena ini istilah baru juga. Kalau dulu istilahnya bukan seperti ini, ada KI, KD dan seterusnya. Sekarang ganti lagi istilahnya. Kemudian kriteria ketercapaian pembelajaran menggunakan deskripsi dengan kriteria telah tercapai atau belum tercapai, menggunakan rubrik dengan komponen berkembang, layak, cakap, dan lahir. Kemudian menggunakan skala dan interval nilai dan kriteria 0 sampai 50% itu belum mencapai, 50 sampai 74 belum mencapai tujuan dan remedial, 75 sampai 80% sudah mencapai tujuan, 88% sampai 100% sudah mencapai tujuan pembelajaran, sehingga diadakan pengayaan atau tantangan. Kemudian evaluasi kurikulum dilakukan secara harian, yaitu dilakukan secara individual oleh guru setelah pembelajaran. Evaluasi per unit belajar dilakukan secara berkelompok. Evaluasi per semester dilakukan secara kelompok dan teaching. Evaluasi per tahun merupakan berbagai ketercapaian kelulusan tujuan sekolah, visi dan misi sekolah. Ini akan kita lakukan di Kombel, komunitas belajar. Karena sesuai arahan pembelajaran juga, setiap sekolah mesti ada komunitas belajar. Kemudian pendampingan dan pengembangan profesional. Proses pendampingan dan pengembangan profesional ini dilakukan yang pertama melalui mengikuti program sekolah penggerak dan program guru penggerak. Bapak Ibu di kementerian ada program yang namanya penggerak, itu ada sekolah penggerak, guru penggerak, kemudian organisasi penggerak. Nah, di dalam sekolah itu ada program sekolah penggerak, dan alhamdulillah di SD Guntur mungkin satu-satunya ya Pak di SD yang ikut program sekolah penggerak kecamatan di Kapanewon di Subur. Ada yang dua lainnya itu TK. Kalau SD sepertinya baru di SD Guntur. Keuntungannya di sekolah penggerak ini kita mendapatkan pelatihan khusus dan pendampingan. Kalau sekolah penggerak itu selama 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, kalau guru penggerak itu mendapatkan pelatihan dan pendampingan intensif secara intensif selama setahun, hampir setahun, 10 bulan selama setahun. Alhamdulillah di Giriswa ini guru penggerak baru ada 7 SDJ dan 2 diantaranya dari SD itu. Alhamdulillah. Bukan jadi merasa sok bagaimana, bukan, tapi program bulan kementerian guru SD itu juga mengikuti dan ada di dalamnya. Selanjutnya kegiatan program reguler supervisi sekolah yang dilakukan minimal 11 kali oleh kepala sekolah. Kemudian kegiatan komunitas belajar SD Gelindur, yaitu komunitas Cemerlang Cendekia yang dirasakan sesuai program kerja. Kemudian guru-guru SD Gelindur juga mengikuti kegiatan di Kombel yang lebih luas di tingkat gugus, kecamatan, dan kabupaten. Kombel ini juga istilah baru di kurikulum pendidikan baru. Jadi ada kegiatan komunitas belajar, Kombel, komunitas belajar yang hukumnya itu seperti wajib ada dan wajib ikut gitu, untuk pengembangan diri. Kemudian melaksanakan IHT atau English Training atau Focus Group Discussion atau GC yang dilakukan sesuai kebutuhan dengan menggunakan narasumber yang berkompeten. Selanjutnya kalender pendidikan, Ibu Bapak yang saya hormati, kegiatan pelajaran tahun 2024-2025 dimulai tanggal 15 Juli tahun 2024 sampai dengan 11 Juli tahun 2025. Minggu efektifnya 34 sampai dengan 36 minggu. Alokasi waktu setiap jam pembelajaran 35 menit. Alokasi jam belajar efektif mulai
884 sampai 1064 CPL kelas 1 sampai 3. Kemudian yang 46 atau fase 40 apa ya? C, B, setengah B dan C 180